Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Menghadapi mantan kakak ipar butuh energi yang banyak. Jihan yang sudah keluar dari ruang kerja, langsung meraih tubuh keponakannya yang sejak tadi menangis. Abis bangun langsung cari Non. Lama Ezra nangis. Sudah saya coba tenangi gak bisa juga, lapor Ita si babysitter. Cuk, anak tante kok nangis? Dede mau cucu? Tanya Jihan sembari mengusap air mata yang ada di pipi bocah ganteng tersebut. Ante, jawab Ezra masih dalam keadaan sesegukan. Minta cucu aja sampai cari tante. Ya udah tante bikinin cucu ya, jangan nangis lagi ya sayang, pinta Jihan dengan lembutnya. Dikecuplah pipi tembem Ezra berulang kali hingga tangisan Ezra berubah menjadi tawaan yang renyah. Dan diam di balik pintu ada yang mengintip. Sesekali pria itu menarik napas panjang. Kasih sayang Jihan pada Ezra memang seperti seorang ibu kandung, yang datang begitu saja sejak Ezra dilahirkan. Diawali Jihan yang suka dengan anak kecil, maka naluri keibuannya keluar begitu saja tanpa harus berpura-pura. Inilah mengapa kedua orang tua Jihan dan Fatih menginginkan mereka menikah karena demi tumbuh kembang Ezra. Walau buat mereka berdua pernikahan ini sangatlah menyakitkan, terutama Jihan. Sanggupkah Jihan bertahan dalam pernikahannya, atau justru Fatih yang tak mampu bertahan? Malam pun tiba. Big Murni dibantu Ita sedang menyajikan makan malam untuk majikannya. Sementara Jihan sedang bersama Ezra di ruang keluarga menikmati channel Coco Melon di televisi. Pria itu keluar dari ruang kerjanya dengan raut wajahnya yang masam menuju meja makan. Dan Big Murni bergegas menyiapkan makan malam buat majikannya tersebut seperti biasa. Sebenarnya Big Murni kali ini agak segan untuk melayani Fatih di meja makan mengingat Jihan sudah jadi istri majikannya. Tapi melihat Jihan tidak turut ke meja makan, akhirnya memilih melakukan seperti hari-hari sebelumnya. Entah sengaja atau tidaknya, Fatih memilih kursi yang menghadap ke ruang keluarga, jadi bisa melihat interaksi Jihan yang bersama anaknya. Di atas meja sudah tersedia piring yang kosong, sepertinya Big Murni sudah siapkan untuk Jihan. Suruh dia makan, Big, pinta Fatih dengan ekspresi datarnya. Dia siapa ya Pak? Tanya Big Murni yang merasa ambigu dengan permintaan majikannya. Fatih hanya mengerakkan dagunya ke arah ruang keluarga dan Big Murni langsung paham.
Baik Pak, Bik Murni bergegas menghampiri Jihan. Non Jihan, diminta Bapak untuk makan malam, ucap Bik Murni. Jihan mendongakkan wajahnya, lalu menolehkan wajahnya ke belakang bahu. Makasih Bik, suruh saja bapaknya makan duluan. Lagian mana etis babysitter makan bareng sama majikannya, jawab Jihan sembari tersenyum tipis. Lalu kembali bermain dengan Ezra. Perut Jihan memang lapar, tapi dia enggan makan satu meja dengan suaminya. Lagi pula bukankah suaminya mengatakan jika posisi dia bukanlah istri di rumah suaminya melainkan sebagai babysitter. Bik Murni agak terkejut dengan jawaban Jihan. Apa mau dikata wanita paruh baya itu? Akan tetapi tetap menyampaikan pesan dari Jihan. Maaf Pak, kata Non Jihan, dia akan makan nanti. Bapak duluan saja, lapor Bik Murni saat kembali mendekati meja makan. Mau sebut kata babysitternya seperti kata Jihan tidak jadi. Fatih tidak berkata lagi dan kini fokus dengan menikmati santapan makan malamnya dengan hati yang kesal. Pikir dia masih untung berbaik hati mengajak istrinya makan malam bersama, tapi rupanya ditolak secara halus. Cek, berdecak kesalah Fatih tanpa sebab. Sekitar setengah jam kemudian Fatih sudah menyelesaikan makan malamnya. Lalu dia bergerak ke ruang keluarga dan duduk di samping Ezra yang tampak sibuk dengan cemilan biskuitnya sembari nonton televisi. Melihat kehadiran Fatih, gadis itu pun beranjak dari duduknya. Ezra sama papa ya, tante mau ke belakang, dan gak boleh nangis ya, pinta Jihan. Dan bocah kecil itu hanya mengangguk paham lalu bola mata kecilnya menatap papanya yang saat itu bertampak garang. Kenapa Om Dokter mau marah lagi sama Jihan? Fatih melirik tajam saat istri barunya meninggalkan dia bersama anaknya, tanpa berpamitan dengannya. Mau menegurnya rasanya aneh, nanti dikira dia peduli dengan Jihan. Bukankah dia sudah mengatakan tidak akan mengurus urusan mereka masing-masing, berarti jangan tunjukkan perhatiannya dong. Jihan yang sudah merasakan perutnya lapar bergegas ke dapur, bukannya ke meja makan. Bik Murni masih ada stok mie rebus gak? Tanya Jihan sembari membuka salah satu kabinet di mana dulu Embun suka menyimpan berbagai makanan siap saji. Kayaknya masih ada Non, jawab Bik Murni menunjuk ke arah dalam kabinet tersebut. Langsung saja dengan kaki yang dijinjit diambilnya salah satu rasa untuk dimakan. Mau Bibi buatkan, Non, tawar Bik Murni. Gak usah Bik, biar Jihan aja yang bikin sendiri, jawab Jihan. Dengan lincahnya dia membuka kulkas mencari sayur sawi, sayur kol, daun bawang, cabai rawit dan sebutir telur sebagai pelengkap makan mie rebusnya.
Tak terasa lidahnya sudah ngiler membayangkan begitu nikmatnya makan mie rebus yang pedas di malam yang dingin tersebut. Sekitar 7 menit Jihan selesai masak mie rebusnya, liurnya semakin ngeces melihat tampilan mie yang sudah matang tersebut. Dengan hati mangkok mie yang bertatakan piring tersebut dia bawa keluar dari pintu samping menuju kolam renang. Rasanya sangat mantap pastinya makan mie rebus di tepi kolam renang dengan ditemani angin malam. Kayaknya enak banget ini, gumam Jihan sembari menghirup wangi mie yang menguar dari hawa panas yang masih ngebul. "Non, ini minumnya," ucap Bik Murni yang menyusulnya mengantarkan segelas air putih. "Makasih banyak Bik Murni," jawab Jihan tersenyum, tangannya mulai sibuk memilih mie dan sesekali menyeruput kuah mie-nya. Sama Non, jawab Bik Murni, usai itu kembali ke dalam. Jihan kembali menyeruput kuah mie-nya lalu baru makan mie-nya. "Sepertinya kurang pedas, ambil saus sambal dulu ah," gumam Jihan sembari beranjak dari duduknya, lalu bergegas kembali ke dapur untuk mencari saus sambal. Sehubungan Bik Murni tidak ada di dapur, dan Jihan juga sudah lama tidak ke rumah Fatih, agak kelimpungan mencari saus sambal tersebut. Hingga dirinya pun tersentak saat ada bunyi benda yang jatuh. "Waduh, apa tuh yang jatuh?" gumam Jihan langsung menegakkan tubuhnya, kemudian kakinya bergerak keluar ke tepi kolam berenang. Membeliaklah netra Jihan melihat mangkok mie-nya sudah berada di lantai dalam keadaan yang tak terbentuk. Kemudian netranya tergerak melihat ke sosok pria yang saat ini melangkah menuju pintu masuk yang berbeda. Apakah di sini Jihan tidak boleh makan? Entah ini sebuah pertanyaan atau pernyataan saat Jihan berkata. Pria itu tidak menolehkan wajahnya. Sementara itu Jihan menatap nanar punggung pria itu dengan hati yang sangat berkecamuk. Katakan saja jika Jihan tidak boleh makan di sini, atau menikmati apapun yang tersedia di sini, Jihan akan sangat tahu diri. Jadi Om Dokter tidak perlu membanting mangkok tersebut, di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Dan mangkok yang berisi mie ini sangat istimewa bagi mereka jika melihatnya, pungkas Jihan. Gadis itu pun berjongkok dan mulai merapikan pecahan mangkok tersebut. Fatih yang masih berdiri hanya bisa mengepalkan tangannya dan tidak menyahuti perkataan Jihan. Tapi memang dialah pelaku yang menjatuhkan mie milik Jihan, entah apa alasannya. Sesak sekali rasanya hati Jihan untuk hari ini, ternyata lumayan menekan batinnya padahal dia belum ada sehari menjadi istri mantan kakak iparnya.
Namun sudah bertubi-tubi permasalahan datang menyapa dirinya. Sebenci itukah mantan kakak iparnya pada dirinya atas dasar sangat mencintai kakaknya? Dan masih belum menerima suratan takdir yang sudah tergariskan untuk nasib embun. Jihan menarik napasnya dalam agar hatinya tak mendesak dirinya untuk menangis. Sabar Jihan, kamu pasti kuat menghadapinya, batin Jihan berusaha menguatkan. Baguslah kalau kamu menyadarinya, jawab Fatih, dengan sekilas menolehkan wajahnya. Terima kasih. Seharusnya sejak tadi Om Dokter memberitahukan dari awal jika Jihan tidak berhak makan makanan dari sini. Dan seharusnya tadi Om Dokter juga tidak usah repot menawarkan Jihan turut makan di sini. Sindir Jihan menatap tajam saat dia mendongakkan wajahnya. Gadis itu pun berdiri dari jongkoknya dan kembali menuju dapur dengan pintu yang berbeda untuk mengambil sapu dan pengki. Fatih hanya bisa mendengkus kesal dan masuk kembali ke dalam rumahnya. Non mau ngapain? Tanya Bik Murni melihat Jihan sudah mengambil pengki dan sapu. Mau merapikan pecahan mangkok Bik. Bik Murni bergegas mengambil pengki dan sapu tersebut dari tangan Jihan. Biar Bibi aja yang kerjakan, pinta Bik Murni. Akhirnya Jihan membiarkan Bik Murni yang merapikan. Gadis itu menghela napas sembari mengusap perutnya yang masih terasa perih. Daripada dia sakit maknya kambuh, dia bergegas ke kamarnya mengambil dompetnya, lalu menghampir Bik Murni yang sedang merapikan pecahan mangkok. Bik, Jihan keluar sebentar ya, pamit Jihan. Oh, iya non, jawab Bik Murni tanpa bertanya hendak kemana. Jihan sengaja keluar dari halaman samping, tidak melalui pintu utama. Dia sedang malas bertemu dengan pria yang menyebalkan itu. Dan masalah Ezra sudah ada papa dan babysitternya, jadi menurutnya tidak masalah jika keluar sebentar demi mengisi perutnya yang sudah semakin perih. Terpaksa dia harus berjalan kaki menuju keluar komplek perumahan elit tersebut, karena motor miliknya belum dia bawa ke rumah Fatih. Tapi menikmati jalan seorang diri di malam hari ternyata lumayan membuat hatinya sedikit nyaman. Setibanya dia di luar komplek perumahan, Jihan langsung mencari warung tenda pecel ayam yang ada di jalan utama tersebut. Seingat dia tidak jauh dari gerbang utama perumahan. Setelah ketemu Jihan langsung memesan nasi pecel ayam dan lele untuk dia makan di tempat. Akhirnya bisa isi perut juga, gumam Jihan sendiri, ketika pesanannya sudah tersaji di hadapannya.
Menghadapi mantan kakak ipar butuh energi yang banyak. Dengan lahapnya Jihan menikmati makan malamnya dengan iringan musik yang dinyanyikan oleh pengamen jalanan. Jika di luar rumah Jihan sedang menikmati makan malamnya, maka di rumah Fatih, Ezra rewel dan mulai menangis. Ita si babysitter mulai kewalahan. Fatih yang mendengar anaknya rewel ikut menanganinya, tapi sayangnya Ezra semakin menangis. Sungguh sangat disayangkan. Memang Fatih juga yang salah, terpuruk karena kehilangan istri tercinta, anak jadi sampai diabaikan. Selama 6 bulan Ezra tidak diperhatikan, hanya sesekali saja bertemunya, selebihnya diurus oleh Jihan dan Ibu Kayla. Alhasil Fatih tidak berhasil menenangi putranya sendiri. Panggil Jihan sekarang, perintah Fatih sembari mengendong putra semata wayangnya. Baik Pak, jawab Ita. Wanita itu bergegas turun ke bawah untuk mencari istri baru majikannya. Bik Murni, Non Jihan ada di kamarnya gak? Tanya Ita saat berpapasan dengan Bik Murni. Non Jihan, tadi pamit keluar. Memangnya kenapa Ita? Itu bapak cariin. Ezra rewel lagi, jawab Ita. Ya sudah, kita ke atas lagi. Bibi coba bantu tenangin, ajak Bik Murni. Mereka berdua pun ke lantai 2 menuju kamar Ezra. Tangisan Ezra masih terdengar kejer dalam gendongan Fatih. Kemana Jihannya? Tanya Fatih saat melihat kedua wanita itu masuk ke kamar Ezra. Maaf Pak, sejak tadi Non Jihan pamit keluar Pak, jawab Bik Murni. Pergi kemana? Kenapa gak pamit sama saya dulu? Suara Fatih meninggi, wajahnya agak memerah menahan amarahnya. Bik Murni dan Ita jadi tergidik mendengar suara tinggi majikannya. Mendengar Jihan pergi dari rumah tanpa berpamitan padanya membuat Fatih meradang. Ezra dia berikan pada Ita untuk menenanginya. Lalu pria itu bergerak keluar dan masuk ke kamarnya untuk mengambil ponsel miliknya yang ada di atas nakas. Kemudian dia bergegas menghubungi istrinya tersebut. Nada panggilan teleponnya terdengar di telinga Fatih, tapi sayang panggilan darinya tidak diangkat oleh sang pemilik nomor telepon. Mana bocah manja itu, geram Fatih, setelah berulang kali menghubungi nomornya Jihan. Sampai lebaran monyet tuh telepon gak bakal diterima sama Jihan. Mau bagaimana dijawab wong ponselnya Jihan ada di kamarnya dan tidak dibawa pergi olehnya. Bersambung.